Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati dan kami banggakan Pak Wali Kota Pangkal Pinang, Bapak Dr. Haji Maulana Akhlil SIP MSI, yang alhamdulillah saat ini membersamai kita dalam gerakan subuh Gerbang Surga PGK, gerakan bangun subuh warga dan keluarga Kota Pangkal Pinang, yang alhamdulillah hari ini di Masjid Al-Badar, Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Yang kami hormati dan kami banggakan Dewan Pakar, Ketua DMI Kota Pangkal Pinang dan seluruh pengurus yang hadir, yang selalu istiqomah lurus tulus ikhlas berjamaah dalam kegiatan kita kali ini. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh OPD Kota Pangkal Pinang yang membersamai Wali Kota Pangkal Pinang, ada Pak Asisten 1, Kabak Kesra, Camat, Lurah, RW, RT, dan seluruh yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dalam gerakan bangun subuh warga dan keluarga Kota Pangkal Pinang di edisi pertama di bulan Syawal 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semua menjadi amal pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami hormati yang membersamai kegiatan kita kali ini ada dari Muhammadiyah, Nadatul Ulama, IFHI, IPKOH, LPTQ, Lazisnu, serta Bapak Ibu para jemaah DKM Masjid Al-Badar, Ketua dan seluruh pengurus Masjid DKM Masjid Al-Badar Kota Pangkal Pinang. Tak lupa yang kami muliakan Gurunda kami Dr. Andes Ahmad Lutfi AHZ yang nanti akan memberikan ceramah dalam kegiatan kita kali ini. Marilah sebelum kita mulai kegiatan kali ini, kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan kami membawakan acara kita kali ini. Yang pertama pembukaan yang telah kita lafazkan bersama-sama, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah agama, yang kelima doa, serta yang terakhir penutup. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Adinda kami persilahkan. Udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن
فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Adinda Reza Hrian Jaya dari IPKOH Pangkal Pinang yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga beliau dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Edisi Gerbang Surga kali ini merupakan secara keseluruhan hari ini merupakan edisi yang ke-96 di bulan Mei 2023, dan alhamdulillah kali ini kita dibersamai juga oleh Mu'alaf Center, teman-teman dari One Day One Juice, dari Darul Mahabbah, Basnas, serta IFHI yang alhamdulillah terus istiqomah membersamai gerakan kita kali ini. Baik, menginjak acara selanjutnya, sambutan yang pertama kepada Ketua DKM Masjid Al-Badar, Ustadz Zuhri Effendi, kami silahkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi ajmain. Yang kami hormati Wali Kota Pangkal Pinang, Bapak Dr. Haji Maulan Akhlil SCP MSI beserta seluruh OPD atau jajarannya. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Rangkoi, Bapak Lurah Kelurahan Melintang, Bapak-bapak Ketua DMI baik wilayah maupun Kota Pangkal Pinang beserta seluruh jajarannya, rekan-rekan sahabat yang dari NU, dari Muhammadiyah, dari Masjid Jami, Masjid Permuti, rekan-rekan pengurus Masjid Al-Badar, Kota Pangkal Pinang, dan seluruh hadirin hadirat, insyaallah kita semua pagi ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini, subuh hari Minggu, tanggal 7 Mei ini, kita masih dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita muliakan ini, Masjid Al-Badar, insyaallah masjid yang paling tua di Pangkal Pinang, Pak Wali, berdiri tahun 1920, insyaallah masjid yang paling tertua di Pangkal Pinang. Lebih bersyukur lagi kepada Allah, masjid kami dipilih Allah pagi ini untuk dikunjungi oleh bapak-bapak, ibu saudara sekalian. Ini merupakan suatu anugerah dari Allah bagi kami. Mudah-mudahan acara serupa ini terulang di acara-acara atau event-event yang akan datang. Salawat dan salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat, dan kita semua umatnya yang insya Allah istiqomah menegakkan ajaran beliau hingga akhir zaman. Izinkan kami dari seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Badar Pangkal Pinang menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan sahabat dari DMI, wabil khusus Pak Wali Kota Pangkal Pinang, yang telah memilih Masjid Al-Badar untuk periode awal setelah Idul Fitri, yaitu di episode 96 ya Pak ya, 96, Masjid Al-Badar dipilih untuk dikunjungi oleh gerbang surga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridho berkah Allah SWT. Mudah-mudahan kita yang semua di sini
juga nantinya dapat ridhonya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Apabila dalam penyambutan kami atau tutur kata perbuatan kami ada yang kurang berkenan, sebagai manusia hilaf itu adalah sifat manusia, kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampunan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah sudi hadir. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi di ridha Allah SWT. Perpisahan kita nanti pun insya Allah perpisahan ini dijaga, dipelihara Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zuhri Effendi yang memberikan arahan dan ahlan wa sahlannya kepada kita semua. Kami dari keluarga besar DMI Kota Pangkal Pinang dan pemerintah Kota Pangkal Pinang mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan kita di Masjid Al-Badar kali ini. Alhamdulillah, selanjutnya sambutan yang kedua, sambutan dari Wali Kota Pangkal Pinang, Bapak Dr. Haji Maulana Akhlil SIP MSI, kami silahkan. Dingin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin agak bergeser sini, dingin sini Pak AC, langsung ke sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang kami hormati tuan rumah DKM Masjid Al-Badar, Bapak Zuhri Effendi beserta pengurus-pengurusnya. Yang kami hormati para orang tua kami, para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang hadir di sini, ada Pak Soleh, para ibu-ibu Kelurahan Melintang, Kecamatan Rangkoi. Izinkan kami di sini hadir bersama kami para asisten, kepala dinas, badan, kantor, camat, lurah, organisasi yang hadir di sini, DMI, BKPMI, MUI, Basnas, IPHI, FKUB, Mualaf Center, NU Muhammadiyah, IPKO, apa lagi yang belum? LPTQ, Lajismu, Lajisnu. Banyak pokoknya hadir di sini. Semuanya hadir di sini. Kami bersama-sama membersamai sholat subuh berjamaah kali ini setelah Lebaran di Masjid Al-Badar ini. Masjid Al-Badar ini kesekian kalinya kami hadir di sini dan di Kelurahan Melintang nih Al-Huda, Permuti, Al-Badar. Itulah Pak Lurah, ada 3 yo. Sekali lagi Abdurrahman. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita pada subuh kali ini. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak semua orang bisa hadir di sini dapat rezeki pada subuh kali ini. Dengar imam kita tadi merdu benar. Dimulai dari yang azan tadi lurah sendiri. Alhamdulillah. Kukira imamnya bakal camat juga jadi. Soalnya kededap kita kalau yang azannya lurah, camat imam, kayak wali kota ceramah.
Oh, kelop, cuman kami yang kedap. Pak. Kalau kalau Pak Lurah, Pak Camat nih memang Ustadz Kiai kayak kalau Pak Camat. Kalau wali kota nih wah, jauh dari Ustadz, dari Kiai jauh lah. Bagi-bagi tugas lah. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kalau di sini sekali lagi adalah kampung halaman kami, di depan Permuti itulah rumah nenek kami, rumah mbak kami, nenek hitam dulu di situ, masih kecil-kecil main di situlah. Itu ada Kak Pardi di situ lihat tadi, adik beradik kami, adik Kak Iskandar, adik orang tua kami di sini. Jadi kalau di sini saya nggak panjang lebar lagi lah, sabar, banyak hal yang masih menjadi tanggung jawab kami di sini. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang, sabar. Pak Lurah sabar, RT RW sabar, Pak Camat sabar, tahan hawa nafsu. Kita nih kalau dilirik Allah memang hina kok, memang hina dina kita nih. Kalau tidak ditutup aibnya oleh Allah, hina Pak kita nih semua, termasuk wali kota nih. Sabar. Kita buang iri dengki, kebencian. Jangan zolim, jangan fitnah, jangan hina dina, jangan. Seluruh itu prosesnya lah hadir. Sampai detik hari ini pun, sampai sekarang pun lah tergariskan bahwa detik ini Molen ngomongnya kayak gini. Habis ini Molen mungkin tidak tahu kita ada panjang umur atau apa, tidak tahu kita. Semua itu lah diada garis. Daripada kita ngotori hati kita untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang negatif, kita ini tinggal melaluinya saja Bapak Ibu semua. Siapa yang jadi lurah, siapa yang jadi camat, siapa yang jadi wali kota, semua itulah ada garisnya semua Bapak Ibu semua. Jadi tidak usah kita ngotori hati kita. Yang sesuatulah pasti oleh Allah. Tidak bisa nolaknya juga kok kalau Allah sudah menentukan semuanya. Sabar. Ya, kalau saya nih dihina, difitnah, dizolim, senyumin baiklah. Bismillah, semua karena Allah. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, saya hanya bisa menyampaikan begitu saja. Sayang, kita sudah selesai lebaran kemarin maaf-maafan. Sayang, hati kita lah kembali suci, bersih, kayak bayi baru lahir. Mohon maaf orang tuaku semua, bapak ibu semua. Mungkin saya ini jauh lebih muda. Tapi saya kemarin itu dapat pencerahan dari Ustadz Zen waktu kami di mana Pak? Terakhir kita di Bukit Intan, no? Bagus benar beliau nyampaikan ke saya. Sabar Pak Wali. Pak Wali itu umaroh itu dituntut adil. Kalau kami ulama nih dituntut alim. Begitu kira-kira. Jadi gue pikir bahwa setiap orang itu punya tugas masing-masing. Untuk menjalani hidup kita sebagai tugas kita ini ujungnya sama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk masyarakat di sini. Saya rasa sudah paham lah. Yakinlah kalau Allah berkehendak, semua itu pasti terjadi. Sabar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, alhamdulillah kalau masjid ini tidak ada permintaan. Ustaz Yusri. Jangan tegang ya. Belum nih kesempatan ngomong. Allah pun. Belum. Setauku kalau di sini Pak Lurah kita kuburan ini yang belum. Terus ada tempat yang pengen Pak Lurah itu dalam proses Pak Lurah ada 42 kelurahan di Kota Pangkal Pinang nih yang harus kami benahi.
Ada 200-an lebih masyarakat Kota Pangpinang yang harus kami perhatikan. Kami ini manusia biasa, bukan siapa-siapa, punya kemampuan yang terbatas. Tapi lillahi ta'ala, bismillah, kami berupaya semaksimal mungkin. Pak Lurah dan kawan-kawan semua, terima kasih. Terima kasih atas kerja kerasnya lah. Nue ngejar untuk pelaksanaan yang bagus, kayak gitu memang harus kerja keras dan harus berlomba-lomba untuk memajukan daerahnya. Pelan-pelan kami mencoba untuk memperbaiki setiap titik kelurahan masyarakat di Kota Pangkal Pinang ini. Tidak panjang lebar, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Molen yang telah memberikan arahan dan pencerahannya. Sejuk dengar Bang Molen ngomong tentang sabar, Bang. Alhamdulillah. Semoga kita doakan beliau dan keluarga beliau selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh gurunda kami, ayahanda kami, Dr. Andes Ahmad Lutfi AZ. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kallatina qadar uzla min ba'di quwwatin ankasa. Shadaqallahul azim. Izin Pak Wali, kami berdiri di sini agar terlihat jadi orang penting. Penting tuh pendek-pendek bertingkah maksudnya. Duduk nyindir nyaman, nak berdiri kan bertingkah namanya. Tadi bagus penutup sambutan Pak Wali tadi. Alhamdulillah tidak ada permintaan Masjid Al-Badar Pak Ketua. Ade Pak Wali, ku nyambung Pak Wali. Rumah sebelah itu dijual Pak Wali. Untuk memperluas lahan Masjid Al-Badar ini. 8M tuh Pak Wali. Jual. Ya. Jadi tidak dijual tuh Pak Wali. Karena seingat kami Al-Badar ini dari dulu macam inilah. Iya. Tak bertambah-tambah cuma badan memang lebar. Iya. Iya. Atasnya nambah. Cuma sedikit cerita tentang Al-Badar karena kami juga kecil-kecil di sini. Di Kampung Tengah bukan Melintang. Di Kampung Tengah. Karena dulu jalan itu hanya sikok, jalan Garuda. Lain kampung kali. Kampung Dalam, Kampung Tengah, Kampung Kerkop. Nama Kampung Kerkop kan. Jalan-jalan dulu tuh jalan Tresia, jalan baru, jalan mentok. Jadi kampung. Kemudian sekarang masuk jalan Hormen Madati. Mendulu orang nyebut Al-Badar, jalan Celutung itulah enggak? Iya kan? Jalan sekolah baru kan? Seperti itu. Nah, ada sesuatu yang ingin kami sampaikan dengan Masjid Al-Badar ini. Sejarahnya, kalau kita buka, ada termasuk sejarah masjid yang tua. Konon dari mulut ke mulut, tidak tertulis ini ya. Tidak tertulis. Pendem Belanda itu tercatat 1902. Ternyata surau ini lah hadeh. Surau ini lah hadeh. Surau ya, masjid kapan berubah kami tidak tahu. Mungkin tanya dengan ketua nanti. Surau. Kemudian masa kecil kita di surau ini bukan main. Ya, karena kita kecil juga ngaji di sini ingat betul. Belum ada ruang ini sebelah sini. Belajar fa'alu itu di sini. Huwa huma hum di sini juga. Ya. Sebelum kita masuk sekolah ngaji di AIAI tahun 68 kita sekolah ngaji. Jadi kalau ada mengatakan AIAI itu tahun 70 salah.
Karena kita muridnya tahun 68 sudah sekolah ngaji di situ. Tahun 68. Jadi sebelum kami sudah ada. Makanya kita kenallah mu'alim di situ. Ada mu'alim Rozali, mu'alim Kisai, mu'alim Ajiz, mu'alim Royani. Mu'alim panggilannya. Termasuk juga pengurus yang tua di sini, mu'alim Rosidi. Masih ada keturunannya sini. Ya, kebetulan kalau kita ke sebelah sana, ke Masjid Jami, guru panggilannya. Ya. Jadi tidak dikenal kiai, tidak dikenal ustaz, hanya mu'alim dengan guru dikenal kan. Alhamdulillah, jadi kita juga besar di sini dan kami sangat ingat betul marbot kita dulu nama Tok Agoy. Ada keturunannya sih enggak? Tok Agoy, itu Agoy ada keturunannya enggak? Ya, kalau masih ada itu sangat luar biasa. Karena kita pun masa kecil kita kalau malam tuh biasa berdalu di sini. Yang cuma kita agak takut dikit dulu waktu malam-malam kita di sini masa kecil, takut kayak Tok Arun. Sebelah itu ada beduk masalahnya, dia tuh tinggal di situ. Tok Arun. Tapi kami tidak panggil Atok, kami panggil guru. Iya. Ketika kita panggil guru Arun, alhamdulillah, karena memang beliau luar biasa. Kita punya kenangan manis dengan beliau. Beliau itu bukaannya kalau kamu selalu munjid di bawah beduk itu. Jadi kalau kita bertanya itu tahu. Tapi ada yang unik ketika dia mencari sesuatu kosakata dalam bahasa Arab, dia sering nongkrong di toko kitab orang tua kita. Di pasar nongkrong beliau mencari sesuatu dalam bahasa Arab kaset. Tapi bukan kaset, tapi pita kaset itu apa bahasa Arabnya? Itu dicarinya. Motivasi tidak tahu kita apa. Dia mencari pita kaset. Kebetulan sekitar tahun 78-79 kejadian itu. Kita kebetulan masih ingat. Kita sampaikan. Kalau tidak salah guru Saritun. Dipeluknya kita diciumnya. Semenjak itu kita jadi akrab. Masa kecil kita. Ketika dia jual doger. Logen. Air kabung. Kita selalu diberinya minum. Legen. Legen itu. Itu pengalaman ketika beliau ada di sini. Itu sejarah yang luar biasa. Dan kami masih ingat ketika 5859 pembangunan Masjid Surau ini pun, bukti sejarah masih ada. Ketika dulu Pak Wali, bangunan ini kayu berdaru Pak Wali. Tadi mana kayu? Agak deh. Nah sisa. Kusen-kusennya kayu atas kayu berdaru. Agak ada rumah kayu yang bahan bakunya kayu berdaru. Agak ada. Kami katakan masih ada kenapa? Ketika bangunan surau ini kelebihan kayunya tidak ada semen dan batunya barter. Dibarter. Kayunya kan ada nih kan. Semen batu tidak dibarter. Kebetulan yang ngambilnya orang tua kami sendiri. Buktinya sejarah rumah orang tua kita. Seluruh kusen dan atas itu adalah berdaru. Tahun 61 menjadinya. Jadi luar biasa. Ya, perjalanan surau ini yang sangat luar biasa. Maka diberi nama Al-Badar. Al-Badar itu istimewa. Al-Badrul Munir. Kalau dalam 4 rakaat pertama di sini yang Bilal biasanya apa? Al-Badrul Munir. Kan ada yang rakaat keempat setelah kita selesai tarawih. Al-Badrul Munir Muhammad sallu alaihi. Badru itu malam kemarin ketika terjadi gerhana. Malam 15. Qamar seluruhnya qamar bulan. Hilal terbitannya mulai baik hilal muda maupun hilal tua. Pada saat pertama itu purnama itu disebut Al-Badru. Tapi disebut Al-Badar. Ketika Al-Badar istimewa. Berarti bulan purna. Makanya berdirinya surah Al-Badar menginspirasi masjid-masjid yang lain. Maka mulai kita telusuri nih ke sana. Dari mulai Haji Bakri yang juga tua, Haji Aziz, ke Mas Adil, Baitul Iman berubah menjadi Abdul Rakib, nama semua itu asal usul terinspirasi dari Masjid Al-Badar. Masjid Permuti
Dulu Masjid Guru Hormen orang nyebutnya. Ya. Masjid Guru Hormen. Karena rumah beliau memang asalnya. Karena kita kecil waktu sekolah ngaji, praktek ibadahnya di situ. Iya. Mana dulu? Dulu ini jauh lebih dulu, bahkan lebih dulu ini dari Masjid Jami. Masjid 1936 tercatat. Jadi alhamdulillah kalau kita bicara sejarahnya Al-Badar. Baik, di kesempatan hari ini kembali kita baru mulai gerbang surga pekan pertama setelah Idul Fitri. Idul Fitri berarti kita sudah masuk ke Syawal. Kita baru meninggalkan bulan Ramadan. Pertanyaan kita, apakah Ramadan kita lewat itu ada buahnya untuk kita? Ramadan boleh lewat. Kita berharap masih ketemu Ramadan tahun depan. Tetapi ruh Ramadan tidak boleh lewat. Apa itu ruh Ramadan? Asyam wal qiyam. Makanya hadisnya man shoma Ramadan, man qama Ramadan. Itu ruhnya Ramadan. Ruhnya adalah siam. Siam itu apa? Kalau pada saat Ramadan kita menghadirkan diri kita pada saat mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari untuk tidak membatalkan puasa kita, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tidak melakukan sesuatu yang merusak puasa. Bisa kita jaga pada saat Ramadan. Tetapi pasca Ramadan bisakah kita jaga? Maka kita evaluasi ini, baik kami sendiri yang ngomong, kita evaluasi puasa kita. Bagaimana mengevaluasinya? Sederhana. Siam itu pengendalian diri. Menahan diri kita, mata kita, pendengaran kita, mulut kita, hati kita. Tapi kalau mulut kita masih ember, pikiran kita masih ngeres, masih negative thinking. Hati kita masih hasad dengki. Jari kita masih juga, mata bukan hanya mata mulut, ditambah jari juga nih. Yang sering menyebar yang berita tidak jelas. Yang kita sebut dengan hoax, H-O-A-K-S. Iya, tidak usahkan kita manusia biasa Pak Wali. Nabi Adam pun kena hoax gara-gara setan. Setan kan yang membawa hoax kepada Nabi Adam dan istrinya, terusir dari surga. Hoax pertama itu yang dibawa oleh setan. Terus kepada para rasul, kemudian terus kepada Nabi Muhammad, terus kepada kita. Maka jangan coba-coba bermain dengan hoax. Himpunan orang-orang yang akrab dengan keluarga setan. Itulah. Karena setan awalnya. Iya. Iya, himpunan orang-orang yang akrab dengan keluarga setan. Iya. Yang bermain dengan hoax itulah keluarga setan. Jangan marah berarti. Kita puasa itu kan siamnya panjang, setelah itu harus jalan terus. Jalan terus apa siam kita? Ada puasa 6. Iya. Jadi kalau kita puasa, mulut kita masih ember, jari kita masih gatelan, untuk nge-share maksudnya kan. Hati kita masih busuk, pikiran kita masih ngeres, masih negative thinking. Sudahlah itu puasa yang bagaikan rusa ditimpa kelapa. Letih puasa, dek dapat apa-apa. Iya kan. Kasihan. Iya. Dek dapat apa-apalah. Siamnya. Qiyamnya ada terus. Kita hidupkan sepanjang tahun. Jangan hanya Ramadan. Apa bukti qiyamnya? Tahajud qiyam. Tadarus. Baca Al-Quran kan tidak pernah berhenti. Bahkan dianjurkan. Kalau yang ingin otaknya, hatinya, fisiknya sehat. Jangan lupa 2 momen yang akan ditinggalkan saat kita selesai beribadah untuk baca Quran. Momen pertama kapan? Ba'da subuh. Terserah nak 1 ayat dan 2 ayat pun tidak masalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nun. Shadaqallahul azim. Lah dapat. Jangan dianggap remeh. Iya. Momen di saat ba'da subuh. Baik, mungkin kita sambil duduk.
kita murojaah, hafalan kita itu juga termasuk kita membaca Al-Quran. Ba'da maghrib, jangan juga tinggalkan, walaupun sedikit. Insya Allah itu yang kami terima. Kalau ingin otak kita tetap sehat, tetap seger, tidak cepat apa bangsa Bangka, budi, apa pikun, budi itu bahasa Jawa ya, bahasa Bangka lain pikun, lula, iya. Insya Allah itu akan terjaga. Bahasa Bangka itu lula, budi termasuk tuh pikun kerennya kan. Iya, insya Allah. Nah jadi ruhnya jangan hilang, siam dan qiyam. Sebab kalau dia hilang, kita sama dengan ayat An-Nahl 92 tadi. Apa itu kata Rasulullah? Janganlah kalian sebagaimana seorang perempuan yang pada malam hari dia merajut benang untuk menjadi pakaian. Kemudian siang hari dibongkarnya lagi. Maka bercerai-berailah benang rajutannya. Itulah perumpamaan. Kita puasa yang rusak ditimpa kelapa tadi. Maka dalam sebuah anjuran, kunu rabbanin wala takunu ramadanin. Jadilah kalian kader Allah dalam situasi, kondisi, kapan saja, di mana saja. Jadilah kader Allah. Jangan hanya kader saat Ramadan. Ramadan itu sebulan, 11 bulannya. Nah, 11 bulannya harus terinspirasi dari siam dan qiyam ruhnya Ramadan. Makanya, Pak Wali, kita ini kadang-kadang pada saat Ramadan, Idul Fitri kan salam-salaman, saling memaafkan. Apakah hanya dengan tasawufah? Oke, mungkin lewat medsos. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa di satu rahmi itu. Mahabbatun fil ahli. Menumbuhkan rasa cinta bagi para pelakunya. Kasih sayang dapat di situ. Jadi kalau satu rahminya masih ngeres, masih ember mulutnya, masih busuk hatinya, sudahlah tidak dapat itu. Karena sesungguhnya rahmi itu mahabbah bil ahli, menambahkan rasa cinta kasih sayang kepada pelakunya. Maka dalam sebuah hadis riwayat Tabrani bersumber dari Anas, afdalul fadail, luar biasa nih, afdalul fadail. Orang ahli agama bahasa Arab tuh paham itu. Ya. Fadilun, afdal itu jamak. Fadilah baik, afdal lebih baik. Fadail jamak lagi, siqatul muntahatul jumu. Jamak di atas jamak. Istimewa berarti kalau sudah baik. Nah, yang terbaik di antara yang istimewa ada 3 macam. Antasila man qata'ak. Mampu menjalin hubungan silaturahmi terhadap orang yang memutus hubungan silaturahmi kepada kita. Ada yang berani? Angkat tangan. Yang selama ini benci dengan kita, yang tidak baik dengan kita, memutus hubungan dengan kita, kita datang untuk menghubungkan silaturahmi itu. Termasuk afdhalul fadail. Perbuatan yang istimewa di antara yang istimewa. Berat mungkin. Berat minta maaf apa memberi maaf? Berat mana? Minta maaf atau memberi maaf, Bu? Minta maaf. Karena tergantung dengan gengsi orang. Iya. Karena tergantung dengan gengsi minta maaf. Tapi kalau memberi maaf gampang. Tanpa kita bertemu dengan orang bisa kita memberi maaf. Tetapi ketika kita mampu menghubungkan satu rahmi kita kepada orang yang memutuskan kepada kita. Yang benci kepada kita. Itu luar biasa. Yang pertama. Yang kedua. Waktu dia man haramak. Memberi kepada orang yang pelit kepadamu. Pernah tidak kita berbagi kepada orang yang pelit kepada kita? Kalau kita bisa lakukan, karena Rasulullah ngomong seperti itu, karena bisa dilakukan, termasuk mengangkat derajat kita. Ruh, siam dan qiyam tadi. Tu'tiya man haramak. Berbagi, memberi kepada orang yang pelit kepada kita. Tahu pelit? Sekakar, medit. Medit lebih dalam lagi bahasa kan? Sekakar bahasa kita. Iya. Mampu kita berbagi kepada orang yang pelit kepada kita. Yang ketiga, yang membuat kita menjadi mulia dari segi akhlak adalah watasfaha antasfaha man zalamak.
memaafkan orang yang menzulim kita, Pak Wali. Ketika orang zulim kepada kita, kita maafkan. Afdalul fadail. Semuanya itu siapakah yang dapat? Sederhana ngukurnya. Kita ukur sekarang. Ada sebuah ungkapan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, kitab tasawuf. Itu Sunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Akmalul ilmi man lam yabhas aiban min ghairihi. Wa akmalul imani man lam yanzur aiban min ghairihi. Sering kami sampaikan itu. Karena itulah sempurna Islam dan iman kita. Apa maknanya kurang lebih? Akmalul ilmi, sempurnanya ilmu seorang, silakan derajatnya akademisinya tinggi silakan. Tidak ada salah. Mau S1, S2, S3, S20 pun tidak masalah. Samsung S20, nah, ada kan? Ada Samsung S20, ada berarti. S20 kan Samsung. Iya, ada berarti. Silakan. Iya. Tidak ada salahnya. Dianjurkan bahkan untuk meningkat kualitas manusia kita. Tetapi ternyata bukan itu. Sempurnanya ilmu seorang malam yabhas aiban min ghair, yang tidak pernah lagi ingin membahas aib orang lain, dia sibuk dengan aibnya sendiri. Kalau kita masih mengurus aib orang lain, cirilah belum sempurna ilmu kita, belum sempurna Islam kita. Itu kuncinya. Ukur saja seperti itu. Ya kalau kita masih sibuk ngurus aib orang, bahas aib orang, sudahlah itu. Cirilah kita tidak termasuk orang yang berilmu. Makanya ayat Al-Quran dibacakan tadi. Bagi orang berilmu, orang yang ngerti. Ketika dalam forum ini, tapassahu fil majalis. Beri ruang kepada orang-orang yang datang kemudian. Karena ayat itu asbabun nuzulnya. Rasulullah sedang taklim nih. Ada sahabat-sahabat yang ramai datang telat. Sehingga mencari tempat duduk susah. Maka Rasulullah turun ayat itu. Tapassahu fil majalis. Barang siapa memberi ruang kepada orang ketika di suatu majlis tidak tempat, yafsahillah, Allah juga akan buka ruang baginya. Akan ke lapangan. Ayat itu dilanjutkan. Walazina utul ilma darajat. Orang berilmu pasti diangkat derajatnya. Maka cirinya disitulah. Berbagi tempat duduk. Maka bagus kita konsepnya kan. Ketika di kendaraan ada ibu-ibu hamil atau perempuan, silakan yang kita persilakan. Itu belajar ruh dari ayat itu. Oke, itu sempurnanya ilmu itu. Orang dek cerudi agi. Bahasa Bangka, dek cerudi agi. Dengan aib orang lain. Kalau kita bicara aib, siapa sih yang tidak punya aib? Yang ngomong pun penuh aibnya. Kuncinya satu. Jaga aib orang lain. Jangan buka aib orang lain. Karena tingkat sabar, salah satunya adalah kitman sirri. Sabar itu banyak cabangnya. Salah satunya kitman sirri. Sabar menjaga aib orang lain. Menyimpan rahasia orang lain. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Isyarat nih. Ya isyarat. Ada yang setuju cerita nih. Ya betul. Innalillah itu turun ayat itu asbabun nuzul. Alhamdulillah. Iya asbabun nuzul ayat itu. Betul itu. Iza asobat musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah ketika sedang menikmati Asya, makan malam bersama Aisyah di Madinah nih ceritanya. Tiba-tiba lampu pelita Rasulullah itu mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Aisyah, ya Rasulullah, siapa yang wafat? Barusan lampu wafat. Kejadiannya itu Pak Wali, asbabun nuzulnya itu. Iya, karena lampunya wajar kita sebut innalillah, bukan ada yang mati lampu mati maksudnya kan. Oke ya, jadi kalau kita lagi cerudi, ya sudahlah, hancurlah amal ibadah kita. Ya kan hasad di situ ada, ya'kulul hasanat. Makan seluruh amal ibadah kita. Sekecil apa ibadah kita. Baik ibadah Allah maupun ramadan kita. Hancur lebur dimakan oleh rasa hasad itu. Karena ya orang yang iri kepada orang lain. Masih membahas aib orang. Ada hasad di situ. Hasad itu rasul muhlikat. Adalah biang kehancuran. Baik ibadah kita maupun kehancuran masyarakat kita. Renungkan saja. Hud ayat 72. Ketika turun ayat itu, Allah tidak akan pernah menghukum suatu negeri, suatu umat
dengan secara zalim selama umat manusianya wa antum muslihun, kalau kamu wa ahluha muslihun, kalau seluruh umatnya penduduknya masih menjaga nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan masih dijaga, akhlak masih dijaga, Allah tidak akan pernah menghukum. Bahkan ayat itu dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Marah Rabit tafsirnya termasuk ayat tazamul hukuk. Apa maksud tazamul hukuk? Dari zahama, bentrok kepentingan. Hak siapa? Hukukul ibad wa hukukul ma'bud. Bentrok antara kepentingan hamba dengan kepentingan Allah. Mana dahulu-dahulukan? Tuqaddamu hukukul ibad min hukukul ma'bud iza tazaham. Dahulukan kepentingan manusia daripada kepentingan Allah ketika terjadi bentrok antara kepentingan Allah dan kepentingan Rasul. Sejauh itu Imam Nawawi membahas ayat itu. Buktinya mana? Ketika berbuka, beduk berbunyi, kita sholat dulu, azan apa makan dulu? Makan dulu, minum dulu, Bu. Mecahkan dulu. Itu memang, itulah bentuknya. Ketika Anda terjadi gempa bumi, kita sedang sholat subuh di sini, berguncang masjid nih, terus sholat subuh apa lari keluar? Lari keluar lah, nyawa ada serep. Iya, kan nyawa kan ada serepnya, kita pasti keluar. Itu bentuknya, tazahumul hukuknya. Jadi jangan kadang-kadang kita banyak sedang rapat nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada DIDU, kejebes keluar. Apakah ada adab di situ? Hormati majelis itu. Ada pimpinan sidang, apakah disekor dulu, apakah kita diam dulu dengan azan? Jangan mentang-mentang ibadah kita tinggalkan. Meninggalkan forum itu tanpa izin, tanpa pamit, lebih buruk akhlak kita. Hanya mengejar ibadah. Ibadah itu sempurnanya itu bagaikan dua sisi mata uang. Hablum minallah, hablum minan nas. Duit sen itu, duit logam itu, kita pakai sebelah baca ada. Kita sinso, kita potong. Siapa nak nyinso dengan gajinya kan? Dah baca. Tidak berlaku, makanya harus melekat di situ. Allah tidak akan pernah menghukum kita karena mungkin kita tidak baik ibadah kepadanya, karena kita bisa taubat kapan saja. Tapi ketika tidak baik hubungan kita sama manusia, tunggulah hancurnya negeri-negeri terdahulu. Boleh kita buka. Umat Nabi Lut itu hancur kenapa? Bukan tidak taat kepada Allah. Hubungan baik sama manusia tidak baik. Umat Nabi Shu'aib sama. Umat-umat terdahulu, bangsa Ad, bangsa Samud, ternyata hubungan kepada sesama manusia tidak baik. Bukan dia zalim kepada Allah. Makanya sempurnanya ilmu kembali kita yang tidak cerudi lagi ke aib orang lain. Ukuran sempurnanya Islam kita ilmu itu. Dan lanjutannya wa akmalul iman, sempurnanya iman seseorang. Man lam yanzur aiban min ghairi, yang tidak melihat aib itu ada pada orang lain tapi pada dirinya sendiri. Kalau itu sudah sampai kepada diri kita, itulah sempurna iman. Jangan ngaku umat beriman kalau masih cerudi, masih melihat aib orang lain, yang lupa dengan aib kita sendiri. Mudah-mudahan kita tidak bagian dari orang-orang yang merusak ibadah Ramadan. Kita terus sepanjang 11 bulan ini kita jaga. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang akan dijanji Allah pintu surga. Jangan janji ar-rayyan. Mudah-mudahan usikum nafsi biqtawallah wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Lutfi HZ dapat kita jalankan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana nanti kita setelah bulan Ramadan, di 11 bulan berikutnya kita dapat menjalankan ruh-ruh Ramadan seperti yang beliau sampaikan. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Zainuddin Cecep. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, perhadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang
di pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali wa azwaji wa zuriyati wa ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal hadirin wal ghaibin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una bi 'indaka lad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa barakati wa abil mamat wa ala alihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nasadu annaka antallahu la ilaha illa anta samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sanaka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzuka mimma sta'azaka minhu wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anta musta'anu 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa 'alaika ya'udus salam rahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalal wal ikram. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa la tafarraqna min ba'di faraqan ma'suma. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wa aslih za bainina wa dina subul salam wa najina minaz zulumati ila nur wa janib mawaisa ma dhara minha wa ma batan. Allahumma barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khairal masalah wa khairal du'a wa khairal amal wa khairal ilmi wa khairal najah wa khairal sawab wa khairal hayat wa khairal mamat wasabitna wa haqiq imamana wa rafa'a darajatana wa taqabbal salatana wa firhati'atina wa nas'aluka darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa 'inda al hisab. Allahumma inna nas'aluka minal khairi qali ajli wa ajli ma limna min wa ma lam na'lam wa na'udzuka min syarri qali ajli wa ajli ma limna wa ma lam a'lam wa nas'aluka jannah wa man yuqrib laha min quli wa amali wa niyati wa tiqada wa na'udzuka minan nari wa ma yuqrib laha min quli wa amali wa niyati wa tiqada. Allahumma tahtim lana bil Islam wa la tahtim lana bil iman wa la tahtim lana bi husnul khatimah wa na'udzuka min husnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dafa'na al-ghala minal bala wal waba wal fasha wal munkar wa sufal mukhtalifata was sadaida wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza Pangkal Pinang khoso wa min buldali muslimin na'ama innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh Rabbana hab lana min azwajina
وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله خير حكيم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, acara terakhir sudah di penghujung acara edisi ke-96 Gerbang Surga PGK. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup acara kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asru minallahi wa fatihun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi bersama-sama dengan DMI dan Pak Wali Kota.
Apa masjidnya kecil ya? Lauk. Coba ya. 1, 2, 1, 2. Semangat tak? Ya. 1, 2. Bis Pak. 1, 2, 1, 2. Video ready. Video. Ready. Nanti kawan-kawan bisa terakhir berkah ya. Oke Pak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saksikan kami Muslim, gerbang surga bagaikan edisi ke-96 spesial bulan Syawal. Masjid Al-Badar, Kelurahan Melintang, Kecamatan Brempui, Kota Pangkal Pinang. Satu komando, tulus, lurus, istiqomah berjamaah. PGK, Kota Bariku Sudirman. Lima menit. Ayo mamanya di Berosa, Bu Emi. Mama semua, mama, yo. Biar ramai yo. Yang jemaah semua, yo cepat. Yo. Bapak Ibu sudah menyiapkan secara berbagi, silakan di teras masjid dan ada minuman, kopi dan susu. Terima kasih. Wis. Nah, semuanya jemaah sini. Kabel. Kami berdua ya. Nama yang lainnya bukan saya. Mantap, sehat Bang. Alhamdulillah sehat.
Satu Manado, PDK, Kota